Bapak dan Ibu? Mau perkenalan atau lanjut? Kenalan. Oh, perkenalan, namanya si Peno, Mbak. Mbak atau Ibu? Saya juga perlu tahu juga gitu. Statusnya Mbak atau Ibu dipanggilnya Mbak? Masih Mbak, berarti Pak Rino masih boleh dilamar tuh. Ya, katanya Mbak, katanya nggak boleh, berarti sudah ada ekornya ke sana. Itu namanya sepenuh Dinas Pemadam Kebakaran dari tahun 79 Pak. Dari tahun 79, kalau Bapak tahu ini belum semuanya, nggak ada semua. Kalau mau ke Cikarang Pusat maksimal harus 3 orang. Kalau sendirian kayaknya nanti Bapak dan Ibu nggak pulang beneran. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk pengalaman jadi petugas pemadam kebakaran tiada hari tanpa. Setiap insiden selalu Pak. Karena negara kita memang kayaknya begitu gitu Pak. Dengan alasan karena kalau datang sudah habis, katanya sudah habis kebakar. Dengan alasan karena terlambat. Ternyata klarifikasinya panjang ke sana. Kenapa sih kok terlambat? Padahal seorang petugas sudah punya apa Pak? Responden. Kamu itu kalau pakai baju dengan APD-nya 5 menit harus sudah keluar dari poskonya masing-masing. Ternyata di jalan sana luar biasa Pak. Saudara kita dia semua. Dengan alasan katanya bukan rumah saya yang kebakar. Loh, pinggir sebentar itu nggak mau Pak. Dengan alasan bukan rumah saya ini Pak. Tapi harapan seorang petugas pemadam kebakaran jadi doanya buruk Pak. Mudah-mudahan nanti kamu pulang benar-benar rumahmu. Di situ nyari gitu Pak, nyari rumahnya. Yang kejadian adalah rumah orang yang tadi. Tapi harapan hari ini nggak usah banyak-banyak gitu perkenalannya karena waktunya singkat. Tapi sebelum ke sana kita harus tahu betul tentang api. Harus kenal sama mereka supaya bersahabat juga mereka dengan kita. Yang pertama adalah pengertian api. Api adalah zat pijar yang mengeluarkan cahaya dan panas dan dapat menimbulkan nggak ada di situ. Dapat menimbulkan bara, asap dan panas, bara, asap dan panas. Itu yang sangat luar biasanya. Tapi tidak selalu insiden kebakaran selalu meninggalkan bara Pak nyatanya. Ada yang benda terbakar habis sama sekali tinggal bekasnya saja. Oh di situ pernah terjadi insiden. Tapi ada juga kebakaran yang luar biasanya. Nah, makanya hari ini kita harus kenal dia dan kita harus bisa mencegah mereka kan gitu. Ya. Ya, kira-kira seperti itu. Ternyata benda yang ada tadi, ada yang meninggalkan bara dan ada yang tidak. Berarti di sana ada benda yang mudah menyala dan mudah terbakar. Pengertiannya ke sana, masuk. Benda yang mudah menyala seperti apa, yang mudah terbakar seperti apa? Karena ada benda yang apabila kena suhu ya sudah menyala gitu. Menyalanya luar biasa malahan. Tapi ada benda juga harus ada nyala apinya dulu baru kebakar. Luar biasanya. Dan karakternya berbeda-beda Pak nyatanya dan Bu. Kalau mereka sudah terbakar. Karakternya luar biasa. Nah, pertanyaan saya nih hari ini. Bapak dan Ibu yang ada di sini, kalau ada kejadian insiden kebakaran yang ditakutin apanya sih? Nyalanya atau asapnya? Apinya, api nyalanya itu atau asapnya? Asap. Alasan asapnya kenapa? Karena akan mengganggu kesehatan orang itu, gitu ya Pak? Ya Bu. Yang diganggu apanya? Pernapasannya. Orang kalau sudah terganggu pernapasannya tentunya, apalagi prosesnya ada kan gitu. Kalau sampai pingsan, luar biasanya. Makanya yuk kita bareng-bareng kenal dulu hari ini pencegahan bahaya kebakaran. Proteksi pencegahan bahaya kebakaran yang aktif gedung Bapak seyogianya ada 10 macam. Smoke, head sprinkler dan lain-lain. Itu ada 10 macam Pak. 10 macam yang dipasang harus ditujukan. Ada tujuannya mereka. Biasanya ke
ke panel kontrol. Karena di sana ada pengindra segala, pengindra asap dan pengindra panas. Itu luar biasanya. Dibagi zonnya masing-masing. Klasifikasi kebakaran di negara kita ada 4. Kelas A adalah kebakaran, nggak usah pakai ini deh kalau begitu ya Mas ya. Terlalu lama nanti Bapak dan Ibu. Klasifikasi kebakaran yang ada di negara kita ada 4. Kelas A adalah kebakaran benda padat selain logam. Kelas A adalah kebakaran benda padat selain logam. Apa saja sih bendanya? Kertas, kain, kayu, ya, plastik, termasuk karet, termasuk kulit. Ternyata luar biasa, Pak. Kertas dengan karet berbeda kalau mereka terbakar. Kalau kertas sama kayu dan sebagainya itu enggak begitu signifikan asapnya. Bisa kita antisipasi dengan air bersih saja. Tapi kalau sudah karet dan sebagainya ya jangan. Bapak dan Ibu dan harus menggunakan, apabila mau melaksanakan harus menggunakan safety. Apa sih bedanya safety sama APD? Nah, Bapak punya gedung berlantai tinggi loh Pak. Kalau Bapak salah kalau ada kejadian insiden kebakaran, salah menggunakan tangga saja luar biasanya. Karena di sana ada tangga emergency dan tangga apa Pak? Yang kenceng kalau salah juga benerin aja Pak. Tapi kan hayo itu improvisasinya harus masuk. Ada tangga darurat dan ada tangga emergency. Yang kenceng makanya aku nggak dengar. Malu sih ngomongnya. Padahal benar Jos. Kalau bicara sama seseorang petugas pemadam kebakaran atau orang lapangan, orang teknis, jangan kaget. Kenceng kalau nggak tahu. Ada Bapak yang masih aktif tentara, polisi, Bapak masih Pak. Nah, tanya sama Bapak. Kalau di lapangan, kalau ngomongnya seperti sampai yang di kantor itu Pak, kalau bawa 40 orang kira-kira gitu, yang dengar di depan atau yang di belakang? Wajibnya adalah orang 40 itu harus kupingnya dengar semua. Kan gitu. Nah, jadi kenapa sih? Supaya tidak terulang-ulang. Enggak diulang-ulang gitu loh Pak informasinya. Lanjut klasifikasi kelas A. Itu kebakarannya itu selain logam. Kelas B adalah benda cair, kebakaran benda cair. Benda cair ada yang mudah terbakar dan ada yang mudah terbakar dan ada yang mudah menyala. Gitu loh. Kalau menyala itu menggunakan suhu saja, suhu ruangan dan sebagainya, itu akan nyala. Dan karakternya kalau benda itu menyala, semua permukaannya serentak. Dan ada juga benda cair luar biasanya Pak. Kalau nyala tidak tampak apinya, tidak tampak nyalanya. Tapi hanya rasanya saja. Di sekitar kita itu kok kayaknya ada nyala api gitu. Itu ada benda cair yang seperti itu karakternya. Ternyata kita suruh milah ke sana. Apalagi kalau sudah kimia kan gitu kan. 10 macam tanda D3 yang ada itu kan harus Pak. Harus ada di kepala seorang petugas pemadam kebakaran dan seorang petugas yang lain. Kalau salah masuk, pulang benar ke Balikpapan hari itu juga. Dengan sekedipan mata itu juga. Itu kelas B. Karena karakternya ada yang menyala dan ada yang menyala dulu dan ada yang meledak dulu baru nyala. Wah, nggak pernah kenal dengan mereka ya. Tiap hari nggak pernah kenal dengan mereka. Termasuk gas, hati-hati nih. Rumah-rumah kita juga sudah luar biasa. Sekarang sudah dipergunakan gas-gas alam yang ada. Cuman hati-hati betul, Bapak saya pesen. Kalau Bapak masih menggunakan gas-gas yang masih dimasukkan ke dalam tangki tabung, karena bedanya luar biasa, pressure-nya juga luar biasa, panasnya pun juga tentunya luar biasa, karena dibantu dengan tekanan udara bertekanan. Kalau yang di alam ya panas juga, cuman persentasenya berbeda. Kalau merebus air 1 liter, kalau untuk pakai tabung hanya 5 menit, kalau untuk yang
menggunakan alam mungkin